Kita saat ini semakin sering mendengar kasus-kasus penolakan gereja di berbagai daerah lain. Cilegon memang payah dalam hal toleransi. Bagaimana mungkin mereka mengatakan lebih baik di Cilegon tak ada gereja daripada memaksakan gereja, padahal sebagian masyarakat menolak. Bangsa ini akan hancur kalau kesempitan cara beragama ini terus dibiarkan. Setiap kali ada usaha untuk mendirikan gereja di Cilegon, masyarakat seolah-olah imannya begitu tipis sehingga kalau melihat gereja imannya langsung goyah dan mungkin dia akan beranggapan akan pindah masuk Kristen. Setiap saat orang-orang Kristen ngedengerin ajan, ngedengerin pengajian dari toa-toa musola, toa-toa masjid, toh mereka biasa-biasa saja. Lebih susah mendirikan gereja di Cilegon ketimbang kalau misalnya meminta izin untuk bikin tempat karaoke. PR atau pekerjaan rumah sebenarnya buat Pak Menak Panglima Banser adalah berakar di SKB 2 Menteri ini karena memberikan persyaratan yang terlalu berat sehingga hampir mustahil bagi umat minoritas untuk dapat mendirikan rumah ibadah. Bahkan yang sudah ada pun bisa ditutup dan disegel. Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Sampai Anda mensikapi ingin bubarkan MUI, sekalian bubarkan negara. Kok ini hari Anda petantang pententeng mengatakan bubarkan negara. Tapi kok merasa seperti MUI ini kalau bubar, Tuhan bubar, negara bubar. Enggak. Nah inilah saya bilang MUI itu bahayanya. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Negeri ini lebih baik tanpa MUI. Takbir! Tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga di Cilegon. Takbir! Tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya, sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Majelis Ulama Indonesia itu saya terus terang suka pengen ketawa gitu ya. Kan ini kan bukan kejadian yang pertama, sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Lalu ada peran dari Majelis Ulama Indonesia. Saya kan selalu bertanya, apa sih peran daripada Majelis Ulama Indonesia ini lain membisniskan sertifikasi halal, ya kan, dan sibuk mencari mana yang haram kan gitu kan. Nah peran Majelis Ulama Indonesia dan peran Departemen Agama apa untuk supaya ini jangan terjadi hal seperti ini. Dan di sini juga harus ada reaksi dari aparat kepolisian untuk bisa mencegah orang-orang seperti itu. Konstitusi kita menjamin kebebasan beragama. Sudah perintahkan kepada aparat untuk bertindak tegas. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham Bu bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Majelis Ulama Indonesia melarang umat Kristiani untuk membangun gereja. Bagaimana gereja-gereja saat ini banyak dihambat, bahkan ada yang dibakar. Semakin mereka menghalang-halangi, maka akan semakin kelihatan bagaimana ajaran mereka yang katanya rahmatan lil alamin. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah yang ada di Cilegon adalah MUI.
MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Pertanyaan saya, kenapa tempat wisata yang mana ada orang luar negeri datang untuk kawin di situ, nikah siri, itu nggak ditandatangani petisi untuk dilarang? Kenapa tempat ibadah, tempat di mana mencari Tuhan justru dilarang, ya kan? Ya, tapi ya nggak ngerti lah cara berpikirnya orang-orang ini gimana. Kenapa yang diatur cuman agama non-muslim? Kenapa yang Islam nggak diatur? Kenapa kalau masjid nggak diatur? Tetapi kenapa kalau gereja dan lain-lain diatur? Tapi sekali lagi kasus semacam ini sangat-sangat banyak. Berhenti untuk menolak pendirian gereja. Saya selalu heran kalau ada kelompok yang menolak berdirinya rumah ibadah. Mereka ini ketakutan imannya goyah. Wali kota dari Partai Berkarya dan wakilnya dari PKS itu menolak memberi izin pembangunan gereja bareng-bareng dengan ormas intoleran. Ternyata mereka itu takut banget sama salib yang di gereja itu. Apa di kota Cilegon ini banyak makhluk berjenis vampir dan juga Dracula? Kok takut banget kalau ada gereja? Tak intoleran rumah ibadah tapi sangat toleran dengan rumah pijat plus lokasi pangkalan para PSK di kota Cilegon itu cukup banyak dan meluas. Ada berita yang menyebut di kota Cilegon dalam satu RT aja itu ada 6 diskotik. Di Cilegon sepertinya memang mau usaha apa saja bebas. Yang nggak bebas kan yaitu tadi bangun gereja. Nah, seperti di Cilegon ini lucu. Dia bilang katanya ini adalah kota ulama. Perut. Kenapa kok alergi, gatal, kemeriang melihat adanya gereja? Lucu saya. Kalau orang lihat salib lalu gemetar, memang kita setan apa? Pernah nggak kita bangun masjid, kemudian kita minta izin ke lingkungan sekitar kita? Nih, saya bisa yakinkan. Kenapa? Arogansi kita. Karena mentang-mentang mayoritas seenak udele. Di Bali saja gereja boleh kok. Bali itu mayoritasnya Hindu di sini. Gereja ada, masjid ada. Jujur saya muak. Intoleransi mulai berkembang, masyarakat sudah mulai terpapar, pemerintah daerah diam saja, aparat keamanan juga sama saja. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran. Di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua. Izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, justru tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Orang bilang, tuh di Indonesia ada Islamofobi, enggak ada. Kalau negara enggak ada. Minta jadi menteri, kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya, saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Enggak usah pakai dalil-dalil, kalau enggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu, dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi enggak percaya, orang ini enggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah ini berdebat harus khalifah dan enggak ngerti artinya khalifah, enggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Wah, pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar. Dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan. Sambil teriak Allahu Akbar. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram.
Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Muslim ini ampun-ampunan lah. Coba ditantang dia. Si Somad itu. Kenapa nggak dia yang jihad? Si Habib Rizik, kenapa dia yang nggak jihad? Ya yang walau di jihad lah dia. Mau dia jihad. Mau ditangkap aja udah nangis-nangis. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Dan ini mengamalkan surat Al-Anfal. Ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Air Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak. Karena sesama setan kita orang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, kembali lagi dengan saya Jolyong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian untuk menjadi masukan di video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video.
Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang mau investasi saham, kalian akan diberikan saham gratis ketika mendaftar sekuritas. Silahkan cek langsung di kolom deskripsi. Ada cerita menarik dan penting dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bahkan saya bisa katakan umat Islam nampaknya perlu belajar toleransi dari daerah itu. Secara statistik Muslim di Tapanuli Utara hanya 4,76%. Namun, hak umat Islam untuk beribadat dan hidup sesuai keyakinannya sangat dihormati. Tidak pernah ada yang mempersoalkan izin pembangunan masjid, baik oleh warga setempat maupun pemerintah daerah. Tidak ada kelompok-kelompok Kristen yang minta masjid itu dibongkar. Tidak ada yang khawatir bahwa masjid ini akan melakukan Islamisasi. Di setiap kecamatan di Tapanuli Utara terdapat masjid, bahkan lebih dari satu masjid. Tidak pernah terdengar adanya kasus protes terhadap berdirinya masjid. Sikap Bupati Tapanuli Utara pun, Nixon Nababan, sangat jelas. Menurutnya, warga beragama Islam harus bisa beribadah dengan bebas. Dia menegaskan tidak akan membiarkan adanya hal-hal yang terindikasi intoleransi. Itu tidak hanya ia sampaikan dalam orasi, tapi juga dalam tindakan. Ia juga ikut hadir dalam meresmikan Masjid Al-Musafirin. Ia juga berkomitmen tidak akan membeda-bedakan perhatian dan pelayanan kepada semua warganya. Saya menganggap wilayah Tapanuli Utara ini sebagai contoh terbaik kesatuan Indonesia karena kita saat ini semakin sering mendengar kasus-kasus penolakan gereja di berbagai daerah lain. Bagi yang ingin belajar tentang kerukunan dan toleransi, datanglah ke Tapanuli Utara, katanya dalam sebuah acara. Apa yang dikatakan sang bupati tidak berlebihan. Karena itu umat Islam perlu belajar dari praktek-praktek toleransi, apalagi yang dilakukan umat beragama lain. Saya tentu tidak ingin mengatakan tidak ada radikalisme di kalangan umat Kristen. Tentu ada. Tapi sebagai mayoritas, ancaman umat Islam lebih nyata. Pelajaran tentang kerukunan dan toleransi ini tidak hanya diperoleh di Tapanuli Utara tentunya. Contoh persaudaraan antar umat terasa sekali misalnya Ramadan lalu. Di sejumlah daerah terdengar kabar tentang bagaimana kelompok umat Kristiani bagi-bagi takjil kepada umat Islam. Misalnya di Yogyakarta, Salatiga, Pematang Siantar, dan Situbondo. Di Situbondo, kegiatan bagi-bagi takjil dilakukan oleh pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Situbondo. Kegiatan yang sama dilakukan oleh umat Kristiani di kota Pematang Siantar. Di kota itu, beberapa organisasi lintas iman, misalnya GP Ansor, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, juga merayakan Ramadan bersama. Sementara di Salatiga, bagi-bagi takjil diadakan di depan gereja Santo Paulus Miki, kota Salatiga. Per hari dibagikan kurang lebih 100 paket takjil. Di Yogyakarta, pemuda-pemudi Katolik Gereja Santo Antonius, Kota Baru melakukan buka puasa bersama. Sikap moderat juga ditunjukkan oleh pemimpin Katolik dunia Paus Fransiskus. Dia memperlakukan manusia sama tanpa membeda-bedakan agamanya. Paus Fransiskus pernah membawa serta 12 pengungsi Muslim asal Suriah ke Vatikan. Menurutnya, semua pengungsi adalah anak-anak Tuhan. Kita juga bisa belajar banyak ke Roma, Italia. Mayoritas penduduknya beragama Katolik. Lokasinya persis berada di samping Vatikan, pusat keagamaan Katolik. Di Roma, umat Islam bebas mendirikan masjid. Pemerintah sendiri pernah memberikan tanah secara gratis kepada umat Islam untuk membangun masjid. Bahkan Masjid Agung di Roma termasuk salah satu masjid terindah di dataran Eropa. Kegiatan seperti itu dilakukan setiap tahun. Ini mungkin terkesan sebagai kegiatan sederhana, namun penuh makna. Ini bisa terjadi hanya bila ada rasa saling menghargai sebagai sesama saudara. Dan buat Islam, kesediaan menghargai umat beragama lain yang sering terasa absen, terutama di kalangan yang disebut Islamis. Yang baru saja kita dengar adalah apa yang terjadi di Cilegon, Banten. Sejumlah kelompok Islam menolak rencana pembangunan gereja HKBP Maranatha. Bahkan, wali kota dan wakil wali kota Cilegon ikut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja tersebut. Di Cilegon sampai saat ini tidak ada satupun gereja. Sementara kalau pakai data 2019, tercatat ada 382 masjid dan 287 musola. Cilegon memang payah dalam hal toleransi.
Dalam indeks kota toleran yang dikeluarkan Setara Institute, lembaga itu hampir setiap tahun menempatkan Cilegon di urutan paling bawah. Tahun ini Cilegon bahkan masuk 3 besar kota paling intoleran. Menak dianggap menyudutkan kota Cilegon dengan mengatakan Cilegon adalah kota intoleran. Para pemrotes Menak itu mengatakan Cilegon lebih baik tanpa gereja selama masyarakat antar umat beragama saling toleran. Penolakan terhadap gereja ini sampai mendorong Menteri Agama Yakut Khalil Qomas turun tangan. Yakut menghubungi wali kota Cilegon untuk menunjukkan apa yang terjadi di Cilegon itu tidak dibenarkan secara hukum. Ironisnya, Menteri Agama kemudian justru digugat oleh kelompok sipil Cilegon ke Pengadilan Negeri Banten. Bagaimana mungkin mereka mengatakan lebih baik di Cilegon tak ada gereja daripada memaksakan gereja padahal sebagian masyarakat menolak. Ini adalah logika aneh. Bagaimana mungkin mereka marah karena disebut intoleran padahal mereka memang melarang pembangunan gereja. Mereka berdalih mereka lebih baik hidup berdampingan dan damai daripada memaksakan dibangun tempat ibadah padahal sebagian masyarakatnya menolak. Membangun gereja adalah bagian dari hak sipil yang harus dihormati. Yang harus dilakukan adalah mendidik orang-orang yang menolak gereja untuk bisa hidup damai berdampingan dengan orang-orang Kristen, termasuk menghargai keyakinan mereka. Apa yang terjadi di Cilegon dan Biren ini mudah-mudahan membuka mata para pemuka agama, ulama, organisasi-organisasi Islam bahwa ada persoalan serius terkait sikap umat Islam terkait penghargaan terhadap umat dengan agama dan keyakinan berbeda. Bangsa ini akan hancur kalau kesempitan cara beragama ini terus dibiarkan. Malang banget teman-teman yang beragama Kristen yang tinggal di Cilegon. Orang susah mendirikan gereja. Tidak ada satupun gereja yang berdiri di Cilegon. Kenapa nggak ada? Kabarnya setiap kali ada usaha untuk mendirikan gereja di Cilegon, masyarakat, gerombolan-gerombolan intoleran itu selalu melakukan provokasi dan menolak pendirian gereja di Cilegon. Lebih susah mendirikan gereja di Cilegon, mendirikan rumah ibadah, ketimbang kalau misalnya meminta izin untuk bikin tempat karaoke, tempat untuk happy-happy atau hiburan malam. Hiburan malam banyak di Cilegon, tapi gereja sama sekali nggak ada. Akibatnya apa? Akibatnya warga Kristen di Cilegon setiap mau beribadah, mau menghadiri misa di hari Minggu, mau melakukan ibadah kebaktian di gereja, mereka harus jalan cukup jauh dari Cilegon ke Serang. Kira-kira jaraknya sekitar 30-40 km. Lo bayangin, untuk berdoa dengan Tuhan mereka harus menempuh perjalanan sedemikian jauh di sebuah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang paling lucu dan miris buat gue adalah desakan kelompok-kelompok ini yang pada akhirnya juga membuat wali kota Cilegon dan wakil wali kota Cilegon gemeteran, takut, dan akhirnya wali kota dan wakil wali kota menandatangani petisi yang diajukan oleh gerombolan-gerombolan ini untuk setuju tidak membangun, tidak mengizinkan rumah ibadah agama lain berdiri di kota Cilegon. Intinya adalah betapa sedihnya kita di wilayah yang disebut Indonesia masih ada sebuah kota atau sebuah daerah yang berpikirnya kayak gini. Kalau mau sholat Jumat, mau sholat Isya, mau sholat masjid, mungkin tinggal jalan beberapa langkah, ada banyak masjid bertebaran di kota Cilegon. Ada banyak musola berdiri di kota Cilegon. Tinggal jalan beberapa langkah sudah bisa bersolat, berjamaah, atau bermesra-mesra dengan Tuhan. Sementara saudara-saudara kita yang beragama Kristen harus menempuh perjalanan dengan 1 jam naik kendaraan pribadi. Setiap saat orang-orang Kristen ngedengerin azan, ngedengerin pengajian dari toa-toa musola, toa-toa masjid, toh mereka biasa-biasa saja. Seolah-olah imannya begitu tipis sehingga kalau melihat gereja imannya langsung goyah dan mungkin dia akan beranggapan akan pindah masuk Kristen. Apakah dengan begitu menunjukkan bahwa tingkat keislaman di Cilegon jauh lebih bagus dibanding tempat-tempat lain? Dipaksa
oleh masyarakat yang mengaku beragama rahmatan lil alamin tidak bisa beribadah menurut keyakinannya. Cilegon lebih dikuasai oleh gerombolan intoleran dan para pejabatnya takut untuk menegakkan konstitusi Undang-Undang Dasar di Indonesia. Sebab sekali lagi, Undang-Undang Dasar itu menjamin kebebasan beragama dan meyakini bahwa semua penduduk Indonesia punya hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mestinya tidak ada penolakan juga kalau ada orang mau mendirikan rumah ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dan apabila ada satu pejabat daerah, nasional atau siapapun yang tidak dengan sekuat tenaga memperjuangkan tegaknya konstitusi, itu adalah pengkhianatan menurut gua. Menteri Agama Gus Yakut sudah berkali-kali memperingatkan agar masyarakat Kristen di Cilegon bisa punya rumah ibadah, bisa dapat izin mendirikan gereja di tanah mereka sendiri, di tempat mereka sendiri, dengan biaya mereka sendiri. Tapi kan Menteri Agama atau Kanwil Departemen Agama tidak punya kewenangan untuk mengizinkan pendirian bangunan. Yang punya kewenangan untuk mengizinkan pendirian bangunan adalah pejabat pemerintah daerah, dan pemerintah daerahnya ternyata ayam sayur. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Ayo like video ini untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang saya sampaikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan juga bagikan video ini ke grup WA atau teman Anda supaya mereka tidak ketinggalan berita ini. Bagi kalian yang termotivasi menonton video ini, ayo like dan komen video ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.